Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, untuk video berikut ini kita akan belajar tentang penggunaan aplikasi G-School, sebuah aplikasi ataupun website ya, yang digunakan di Yogyakarta untuk pelajar-pelajar di kawasan Yogyakarta. Dan selanjutnya kita juga akan belajar tentang apa sih yang dimaksud tentang kurikulum merdeka dan apa sih tujuannya buat murid. Oke, simak video berikut ini. Oke, 1 kali semangat, 2 kali semangat, 3 kali semangat, semangat, semangat. Mungkin dari bapak ibu yang lain ada, boleh. Bahasa Inggrisnya kalau apa? Kita bikin ya. CONNUT harus fokus. Lebih cepat lagi. Tampilannya ya PC kita hanya bisa buka ini ya. Buka apa ngedit. Yang Pro Access itu berarti yang ini nggak ngisi atau gimana? Yang mana? Pro Access. Nah ya, pertanyaan bagus. Ini mereka yang tidak ikut. Tidak ikut. Nah, ini kan bisa ditulisi izinnya karena apa. Oh. Nah ini kan belum saya klik apa ya alasannya ya. Nah lalu seperti ini langsung penampilannya. Nah kita lihat rankingnya pertama ya. Nilainya awalnya gitu ya. Karena ya memang kondisinya aplikasinya bisa dimanfaatkan seperti itu, double screen gitu kan. Satu buka Google gitu, atau satu buka soal ini, satu buka chat WA gitu kan bisa. Apalagi kalau misalnya kita kasih hasil pembahasan, anak sudah selesai duluan, nilainya bagus gitu ya. Karena ada hasil sama pembahasannya. Nah terus dia screenshot ya si jawaban ke teman kan bisa. Oh iya. Gitu ya. Nah monggo. Nah biasanya saya hilangkan hasil pembahasan. Kalau sudah mau selesai jamnya bisa dibuka pembahasannya. Kalau klik pembahasan berarti setelah selesai anak bisa lihat pembahasannya, jawabannya apa gitu ya. Nah, sementara kita kosongi dulu, nanti baru bisa kita klik pembahasannya kalau sudah mau selesai gitu. Nah terus mau diacak atau enggak? Nah fungsi acak soal ini ya kan biar anak juga punya ini ya effort gitu ya. Iya. Tidak mudah untuk mencontek sebelah juga gitu. Jadi mereka effortnya belajar sendiri, mengerjakan sendiri. Nah kalau di acak soal, kalau kita kasih nomor tadi kan sama aja ya di siji biro, berarti kan boleh isi soal tulisannya yang siji gitu ya. Nah ini kita acak aja ya. Gak apa-apa, sudah terlanjur pakai nomor gak apa-apa. Saya juga lupa memberikan ya, SOP-nya. It's okay, karena ini cuma untuk latihan soal juga toh. Soalnya sebenarnya berapa Bu? 40. Ya sudah sesuai. Izin tanya Bu. Ya boleh. PIN itu apa? Jawabannya ya ini dulu. Alin ya. PIN. Nah, PIN itu kayak kode ini. Kode. Kalau anak mau membuka
Nah, mau membuka itu nanti harus memasukkan PIN misal 01. Nah, kalau misal PIN kita terus kita ganti di 1 menit pertama, mereka mau login, misal mereka keluar nih searching gitu kan mereka keluar dulu atau kepencet atau apa gitu, double screen terus kepencet atau gimana, keluar mau masuk ke soal lagi mereka harus minta PIN kita. Tapi kalau PIN kita tidak kita ganti ya mereka langsung bisa 01, 01 misalnya gitu, 02, 03 gitu ya. Kayak password ini ya, wifi hotspot gitu kan. Nah ini mau satu perangkat atau enggak? Satu perangkat aja ya. Kalau tidak juga nggak apa-apa, mereka bisa buka G10 di sini dan di sini ngerjain soalnya 2 gitu ya. Bisa. Satu perangkat kita centang PIN-nya berapa? Misal boleh 86 siap ya? Siap juga ya, siap 86 sip. Ada salah 88 ya? 86 itu polisi nggak sih? Iya. Siap 86 gitu kan polisi nggak sih? Ini aktif setelah siswa mulai ya. Siswa mulai. Cip, kita kasihkan. Bedanya? Ya. Tanya lagi. Koreksi itu ternyata soalnya itu kelas 11 dan 12 aja, mau ilmu 10 ternyata ada. Tadi itu ada peradaban kuno ya? Nah itu loh, dan peradaban kuno itu kelas lagi. Mana dia nggak ada? Iya. Ada Coba dicek. Ya? Coba dicek lagi nggak apa-apa. Nampaknya ada kelas 10 tadi kalau saya lihat nih. Kalau kelas 10 yang peminatan itu yang ilmu sejarah itu bukan sih Bu? Yang sejarah, yang Yang ilmu sejarah. peradaban kuno. Peradaban kuno. Oh berarti kalau Ada. Ya udah berarti kelas 10. Tadi saya lihat ada ya. halaman 20-an. Itu ya. Ke bawah. Nah ini download. Ya, kita download Excelnya. Ya. Sebelum kita buka Excel, yang sudah bisa kita download. Nah, misal kita buka ya Lugna. Oke, nah Lugna ini ada benar 36, salah 4, kosong. Nah, nilainya 90. Nah, ini ada tanda-tanda ya. Oh, salahnya di mana? Ada yang warna, dikasih warna ya, ada tanda yang dia merasa kesulitan apa gitu ya. Oh. Nah, ini kalau yang salah itu yang warnanya merah. Nah, misalnya ini ada soal kan. Nah, ini pembahasannya apa? Oke. Saya rasa ini belum saya setting anak bisa melihat hasilnya ya, pembahasan ya. Oke, itu saya akan coba bisa share, anak-anak bisa lihat hasil pembahasannya. Ini masih bisa enggak gitu ya? Kira-kira anak-anak kita tuh arahnya besok tuh pengen seperti apa sih? Kalau kemarin pas kita masuk kelas 12 IPA 2 ya, kemarin itu kan kita sempat ini ya, sempat kita kayak bikin 4 kelompok gitu ya, kelompok kecil, dan kita kayak membuka sesi curhatan terkait. Jadi kan ketika presentasi kecil, setelah itu kita ada waktu kan, terus kemudian kita membuka kayak ya sesi curhatan buat mereka tuh terkait masa depannya seperti apa gitu. Nah kalau dari saya sendiri mungkin nanti bisa cerita yang lain. Itu dari murid-murid saya Bu, iya murid-murid saya. Itu ini Bu lebih banyak pengen lanjut ke perguruan tinggi negeri terus kemudian menjadi seorang praktisi ya namanya ya. Kayak gitu Bu, ada yang pengen ke IPB, ada yang pengen ke UGM kayak gitu dan jurusannya itu ya berbau saintek gitu, masih dalam koridor jalur mereka gitu loh, dari IPA terus kemudian ke saintek gitu Bu. Oke, praktisi ya dan sebagainya. Mungkin di angkatan saya dulu bersekolah praktisi, kayaknya teman-teman jarang gitu ya yang praktisi. Tapi sekarang itu peserta didik keinginannya besok itu jadi apa tuh semakin banyak ya. Ada yang malah pengen jadi konten kreator juga ada yang pengen jadi apa guru atau profesor dan lain sebagainya. Banyak lowongan, bukan lowongan kerja ya, kesempatan kerja lewat berbagai aspek itu lebih beragam gitu ya.
Nah, tapi juga kita jangan lupa ya, kita itu juga penting mewariskan nilai dan budaya. Betul ya? Nah, Betul. karena ya istilahnya zaman sekarang itu kemudahan mereka mengakses informasi itu Masih sangat luas. terlalu bebas. Bebas sekali, Bu. Iya, Bu. Keponakan saya itu yang nonton YouTube itu ya, saya kemarin sempat bukan marah ya, tapi menegur dan mengarahkan. Dia TK tapi menonton tayangan YouTube yang game. Tapi itu kayak ada orang bawa linggis terus di serem, Bu. sniper terus nembak orang keluar udara gitu kan. Gimana? Iya, Ngeri banget. gitu ya. Bukan, ada linggis. Squid Game kah? Enggak ya? Itu kayak mencari lawan, tapi kalau ada juga yang Benteng Takeshi, dan seterusnya. Resident Evil, yang live action. Ya, hal semacam itu kita harus Memfilter. yang kita tumbuhkan sekarang ke anak-anak kita SMA ini, mereka harus bisa memfilter apa sih yang mereka buka gitu ya. Nah, bisa jadi mereka buka situs-situs yang mungkin belum yang tidak baik untuk mereka Tidak baik. gitu ya, atau belum situs-situs sesat dan seterusnya, bisa jadi kan kontrol itu. Conscience. Nilai dan budaya Harus conscience. nilai budaya yang mereka miliki, mereka bisa tidak salah, ini tidak baik untuk dilihat. Karena memang apa yang kita tonton, apa yang kita dengarkan itu semacam bisa jadi cuci otak, betul nggak sih? Betul, Bu. Kita nonton hal-hal baik-baik, Iya, Bu. tapi kita kan akan Terdoktrin, Bu. terdoktrin dan kita berusaha yang baik. Tapi kalau kita nonton yang sedih-sedih, terus misalnya sedih-sedih terus sama jahat-jahat atau apa gitu, kan bisa jadi Iya, masa kecil ke FTV terus. gitu ya. Ya. Nah, ini kita lihat di sini ya, ada proyeksi pendidikan ya. Nah, nampaknya ini internasional ya, secara internasional Kegiatan ekonomi global itu seperti apa gitu ya. Nanti Bapak itu bisa buka websitenya ini ya, OECD. Ternyata untuk mencapai kompetensi dalam pembelajaran dalam pendidikan kita tuh kognitif, sikap, psikomotor dan value atau nilai tadi ya. Karena ya memang kita membutuhkan nilai ya. Mungkin kita pinter, tapi kalau kita tidak punya value atau nilai, bisa menghormati, tidak apatis, bisa komunikasi dengan baik, itu nilai tambah yang akan membuat kita mudah dalam istilahnya jenjang karir atau juga kemajuan atau pertumbuhan usaha yang kita miliki gitu ya. Betul, Bu. Skill Itu ya. Nah, oke, baik. Dan konten-konten yang kita sajikan untuk peserta didik seyogyanya juga konten yang punya value tadi ya, bermanfaat dan sesuai kebutuhan peserta didik. Ini kontennya. Oke. Nah, ini jadi harus berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman ya. Kontekstual. Ya, cita-cita mereka sudah beragam sekarang. Ada ilustrator, animasi, kartun, arsitek, menemukan aplikasi game, mungkin youtuber dan lain-lain. Youtuber ya kayak. YouTuber. Kak Ridwan. Nah, ada belajar di lantai. Oh, ini. Kita baca Materi kita. 1, 2, 3. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita FPI. dulu ya, learning to do, learning to living together gitu ya. Jadi kita supaya bisa melaksanakan berkehidupan, tapi kita juga bisa hidup secara Sama-sama. manusia yang lain. Ya, esensi pendidikan kan memanusiakan manusia ya. Iya, menghasilkan manusia dan memerdekakan manusia. Ketika yang ada di masyarakat sekarang banyak ya yang manusia lupa memanusiakan manusia yang lain. Iya, betul, Bu. Konkret. Konkretan. Iya, Bu. Nah,
tadi ya. Kurikulum bersifat dinamis, dikembangkan, diadaptasi sesuai konteks kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi. Selain peserta didik juga untuk gurunya optimis untuk terus bisa belajar. Belajar sepanjang hayat. Karena ada yang berubah, lalu kurikulum kita malah gawe guru-guru makin pusing. Iya bu, iya bu. Soal PPR, banyak administrasi. Nah gitu ya. Tapi ya satu penting ya ini memang untuk kebaikan kita bersama ya, kita juga belajar. Sebelum kita mengajar kita belajar. Gitu. Iya bu. Sudah fair ya. Iya bu. Baik, nah dan pengembangan kurikulum tadi ya untuk membangun pendidikan yang konstruktif untuk kemajuan Indonesia Mas ya. Indonesia Mas 2045. Nah di sini tentu tidak bisa kita sendiri, tapi kita juga harus kolaborasi ya. Intinya dengan masyarakat, orang tua ya. Dari sekarang mempersiapkan diri nih, kalau kita besok pengen jadi orang tua, punya anak ya kita gimana caranya kita bisa mendidik anak kita dengan baik di rumah gitu ya. Gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang putri-putri dan saya mungkin bekerja gitu ya, tapi kita juga tidak boleh melupakan esensi seorang ibu untuk anak-anaknya, bapak-bapak juga. Dengan apa? Kodrat zaman dan kebutuhan peserta didik. Seperti pula dalam kita melaksanakan pembelajaran, sekarang kita orientasinya adalah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Semangat Bapak Ibu ya. Semangat. PPL USD gelombang 2 sukses. PPL USD gelombang 222 sukses.